gitu ya. Namun apapun itu, berbagai macam polemik yang terjadi, pro dan kontranya, itu semua adalah suatu hal yang harus kita sikapi dengan baik, teman-teman. Jangan sampai polemik dan hal ini, pro kontra ini, walaupun kita kecewa sebetulnya ya dengan itu, kita benar-benar harus bijaksana. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-temanku dimanapun kalian berada, semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Di sela-sela ibadah kita di bulan Ramadan, di sela-sela puasa kita dalam menjalankan kewajiban di bulan Ramadan ini, semoga apa yang kita jalankan, berbagai macam aktivitas yang kita lakukan, menjadi suatu aktivitas yang benar-benar mampu dapat lancar tanpa halangan yang berarti, dan semoga kita semua benar-benar mendapatkan keberkahan yang begitu besarnya di bulan Ramadan ini, menjadi suatu bekal nanti di akhirat kita. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang betapa pahitnya suatu hal yang disebut dengan rasa kecewa. Yang kita tahu di akhir-akhir hari ini, di hari-hari kemarin, ada begitu besar kekecewaan yang terjadi di negeri kita. Banyak kalangan yang menyayangkan hal itu, yaitu gagalnya pelaksanaan penyelenggaraan Piala Dunia U20 di negeri kita. Untuk itu, marilah kita bahas apa yang harus kita sikapi dengan rasa kecewa kita ini dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Alhamdulillah kita telah menjalani ibadah Ramadan kita di sepertiga kedua dari bulan-bulan Ramadan yang telah kita lalui. Sepertiganya kemarin, sekarang udah menginjak pada belasan hari ya yang kita jalani. Semoga hari-hari kita semakin baik dan semakin produktif dan semakin positif dari hari ke hari. Pada hari-hari belakangan ini begitu banyak polemik, begitu banyak perdebatan pro dan kontra ya tentang suatu peristiwa yang menjadikan mungkin hampir mayoritas masyarakat kita di negeri kita Indonesia Raya ini terundung atau mengalami suatu kekecewaan berat tentang gagalnya pelaksanaan Piala Dunia U20 di negeri kita, karena adanya beberapa gubernur ya, Bapak Gubernur terutama Bali dan Jawa Tengah gitu kan, menyatakan bahwa ketidaksiapannya dan mungkin ada beberapa hal yang menjadi latar belakang bagi mereka, bagi beliau-beliau untuk bukan menggagalkan atau menyatakan bahwa kurang siap atau ketidaksiapannya menerima kunjungan atau menerima event-event Piala Dunia U20. Itu menjadikan suatu rentetan panjang hingga akhirnya Bapak Erick Thohir ya diutus oleh Bapak Presiden kita Joko Widodo untuk menemui atau berkunjung ke markas FIFA di Doha. Kemudian setelah itu terjadi statement bahwa memang akan tidak diadakan atau tidak dijadikan negeri kita sebagai tuan rumah dari
Piala Dunia U20 atau tidak jadi dilaksanakan Piala Dunia U20 di negeri kita yang tadinya harusnya dilaksanakan pada tahun 2021, kemudian diundur karena mungkin peristiwa corona ya di 2019 yang dampaknya sampai 2021 bahkan 2022, kemudian akhirnya diundur ke tahun 2023, namun ada berbagai macam mungkin polemik, mungkin perdebatan, mungkin pro dan kontra tentang hal itu, terutama karena ada utusan atau perwakilan klub dari negara Israel yang itu begitu amat sensitif di negeri kita gitu kan, tentang ada beberapa golongan dari saudara-saudara kita di negeri ini yang tidak menghendaki apabila kita menerima delegasi-delegasi klub sepak bola dari negara Israel yang kita tahu menurut polemik yang ada, negeri kita tidak akan berbaik-baik ya, atau tidak akan menjalin suatu hubungan kepada mereka-mereka negeri-negeri yang mereka itu terkait dengan negara-negara yang penjajah ya, yang kita tahu adalah sangat masyhur sekali negeri Israel. Negara Israel sudah lama sekali ya memiliki suatu hubungan yang kurang baik, bahkan semakin hari semakin menjadi-jadi gitu kan terhadap negeri Palestina yang kita tahu itu semua tidak menjadi suatu atau tidak menjadikan masyarakat kita atau sebagian dari kita tidak menyenangi negara Israel, tidak menghendaki bahwa utusan negara atau kontingin dari klub sepak bola negara Israel untuk datang ke sini, karena di sana ada keikutsertaan negara Israel tersebut, sehingga banyak masyarakat sebagian dari kita yang tidak menghendaki itu, terutama umat-umat muslim ya, karena mereka menganggap bahwa kita tidak perlu menghargai mereka gitu, kita harus mengecam kehadiran mereka seperti itu. Namun bagi saya pribadi sesungguhnya, dan mungkin bagi banyak pengamat-pengamat sepak bola gitu kan, adalah itu semua menjadi suatu hal yang disayangkan, menjadi suatu hal yang begitu amat sedih, kecewa, bahkan ada juga yang marah, karena momentum Piala Dunia itu adalah momentum yang jarang terjadi dan itu memiliki suatu efek yang besar apabila benar-benar dapat terlaksana, terutama menjadi suatu batu loncatan emas bagi klub sepak bola kita ya, Garuda Muda atau skuad-skuad sepak bola kita gitu kan, untuk bisa mengupgrade dirinya di kancah turnamen yang lebih tinggi, yang lingkupnya lebih luas, yang menjadikan mereka bisa mampu menginjak atau menggapai suatu kesempatan-kesempatan baru di luar sana, menjadikan mereka memiliki jam terbang yang lebih tinggi apabila mereka benar-benar dilirik ya oleh klub-klub sepak bola dunia, karena mereka menjadi tuan rumah dan mereka tentu tuan rumah juga ikut main gitu kan dalam perhelatan Piala Dunia U20 itu. Dan itu kemudian menyebar luas kepada masyarakat kita ya, betapa banyak sekali yang kecewa gitu kan. Bahkan menurut para analis sepak bola, sesungguhnya hal itu tidak harus dikaitkan antara politik dengan olahraga, antara mungkin karena sepak bola itu bagi pengamat-pengamat persepak bolaan tidak terkait dengan politik. Bahkan mereka mempersatukan kerukunan dunia dengan itu.
dengan diawali dengan kompetisi-kompetisi sehat gitu kan. Dan juga banyak pengamat menyayangkan bahwa dampak yang begitu besar yang akan terjadi kepada Indonesia, terutama kepercayaan masyarakat dunia ya tentang Indonesia, dan itu akan berefek kepada hal-hal lain selain sepak bola ya, terutama mungkin kepercayaan dalam segi investasi, kepercayaan dalam mungkin tourism atau mungkin rekreasi gitu kan. Dan itu menjadikan banyak hal ya, dan juga mungkin banyak juga telah diperdebatkan, menjadikan suatu hal yang mengecewakan dan begitu amat sedih ya. Kalau saya pribadi, saya bersikap bahwa kita itu harus adil dalam melihat keadaan ya. Diinformasikan, ada yang menginformasikan bahwa sebetulnya kontingen Israel itu sering datang ke Indonesia sebelum ini, tentang mungkin olahraga lain, atau mungkin pertemuan-pertemuan lain, bahkan itu juga dilakukan di Bali gitu kan. Itu yang menjadikan banyak warga yang kecewa karena sedemikian. Namun ada yang menyatakan bahwa membantah ya, atau memberikan alasan bila perhelatan yang lain exposure-nya itu atau magnet dari masyarakat itu tidak sebesar dengan sepak bola, makanya sepak bola ini dihindari untuk mereka itu datang karena akan menjadikan berbagai macam polemik yang besar, sehingga itu dapat menjadikan kegaduhan menurut alasan yang menolak datangnya kontingen Israel ke Indonesia seperti itu ya. Namun apapun itu, berbagai macam polemik yang terjadi, pro dan kontranya, itu semua adalah suatu hal yang harus kita sikapi dengan baik teman-teman. Jangan sampai polemik dan hal ini, pro kontra ini, walaupun kita kecewa sebetulnya ya dengan itu, kita benar-benar harus bijaksana ya. Kalau saya pribadi, saya lebih menekankan betapa kita itu harus proporsional. Memang saya lebih cenderung setuju dengan mereka-mereka yang berpendapat bahwa memang olahraga itu tidak bisa disatukan dengan politik. Kita mungkin menerima kontingen Israel main ke sini, bukan berarti kita itu mendukung kekejaman mereka, kejahatan mereka. Kita akan selalu mendukung Palestina untuk merdeka. Dan umat Islam dari zaman bahkan sebelum kita merdeka, mungkin ormas Islam ya, ada Nahdlatul Ulama, ada NU, ada Muhammadiyah, sangat konsisten bahkan sebelum Indonesia ini merdeka mendukung Palestina untuk bisa mampu merdeka dan ibaratnya itu melepaskan diri dari cengkeraman negeri Israel, negara Israel seperti itu. Umat Muslim Indonesia itu sebetulnya sudah memiliki sejarah panjang tentang betapa kita itu konsisten untuk mendukung dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Dan itu adalah hal yang sudah terbukti seperti itu. Jadi bagi saya tidak ada suatu masalah ya, karena bola ini adalah memiliki pengaturan tersendiri. FIFA itu tidak terbatasi oleh ibaratnya itu negeri-negeri atau kebijakan pemerintah. Bahkan ibaratnya itu pengurus sepak bola dari suatu negara tidak boleh dicampuri urusannya oleh pemimpin atau pemerintah negara tersebut, karena ini adalah murni suatu hubungan olahraga, kompetisi biasa, normal seperti itu. Jadi itu teman-teman,
walaupun saya juga berpendapat seperti itu, saya juga menghargai mereka-mereka yang memang tidak cocok dengan kedatangan kontingen langsung dari negara Israel. Namun demikian, walaupun kita semua kecewa, kita semua mungkin menyesalkan gagalnya pelaksanaan Piala Dunia U20 di Indonesia, kita harus benar-benar bisa mampu berbijaksana, teman-teman. Walaupun kita kecewa, walaupun kita mungkin tidak mampu berbuat banyak, karena itu adalah suatu kebijakan dari pemerintah seperti itu ya. Kita sebagai masyarakat, kita sebagai manusia Indonesia, orang Indonesia, kita harus tetap berusaha dengan keras ya. Berusaha mendukung terutama skuad kita, Garuda Muda, pemain-pemain sepak bola kita, atau mungkin atlet-atlet lain selain sepak bola ya, untuk terus semangat, untuk terus berkarya dan berlatih, dan kita harus mendukung mereka agar mereka dapat mampu berprestasi di dunia, agar suatu saat nanti walaupun kemarin-kemarin kita tidak mampu atau tidak jadi ya melaksanakan perhelatan Piala Dunia U20 di Indonesia, semoga suatu saat nanti skuad kita entah U20, U19 atau mungkin yang senior bisa mampu masuk dalam kompetisi Piala Dunia. Bukan hal yang mustahil, teman-teman, untuk kita itu dapat mampu masuk dalam kompetisi Piala Dunia, khususnya sepak bola. Badminton kita gitu kan, atlet-atlet bulu tangkis kita sudah mendunia, sudah sering juara dunia, All England atau mungkin yang lain gitu kan, sudah sering mendapatkan piala-piala emas, trofi-trofi nomor 1 dunia. Itu adalah suatu gambaran bahwa kita itu mampu apabila kita itu terus mengupgrade kemampuan diri kita, terus mengupgrade mungkin sistem atau mungkin cara berlatih kita, atau mungkin strategi-strategi lain. Namun bagi kita masyarakat biasa yang bukan atlet, kita harus sepenuhnya mendukung atlet-atlet kita untuk mereka itu dapat terus berkembang, karena dengan dukungan kita mungkin mereka lebih memiliki suatu kepercayaan diri yang lebih, sehingga mereka mampu berjuang dan bertanding dengan suksesnya di dunia, teman-teman. Jadi itu, teman-teman, walaupun kita kecewa, kita harus tetap semangat. Bagi atlet-atlet yang mungkin tidak jadi, teman-teman saya, teman-temanku, pemain U20, semoga kalian diberikan nasib yang lebih baik, kesempatan yang mungkin lebih terbuka. Saya doakan dari sini, dan kita semua, seluruh masyarakat Indonesia, semoga kalian semua, walaupun ini menjadi suatu kecewaan yang begitu amat mendalam, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesempatan-kesempatan yang lebih baik, yang akan menghantarkan kalian semua lebih maju lagi, lebih mampu mengharumkan merah putih negara kita, Indonesia Raya. Dan itu, teman-teman, terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata atau mungkin hal-hal yang kurang berkenan, karena ini adalah hal yang sensitif. Saya pribadi, saya menghargai segala pro kontra yang ada, namun memang kita harus jangan larut terlalu lama, dan kita harus terus berbenah, kita harus terus menjadi masyarakat atau negeri yang lebih baik dari hari ke hari, sehingga kita mampu membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia adalah memiliki masyarakat atau generasi-generasi yang hebat, yang luar biasa, yang mampu melewati suatu hal yang mustahil menjadi suatu hal yang nyata. Mungkin itu, teman-teman, terima kasih.
Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ. Sebarkanlah video ini apabila kalian merasa bahwa video ini mampu dapat bermanfaat bagi banyak orang. Dukunglah channel ini agar mampu dapat berkembang dari hari ke hari. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.